Woi, ngapain sih? Repot amat. Iyalah, kan mau ada konten baru. Apaan tuh? Repot, 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 repot. Ini konten namanya repot, aka Realis Podcast. Repot, Realis Podcast. Menurut lo menanggapi sebuah rintangan itu seperti apa sih? Ya itu tadi sih, maksudnya yang penting lu harus pede. Dan akan ada aja bad days-nya, akan ada hal aja yang misalnya, apalagi namanya makeup itu seni ya, dan selera orang masing-masing. Betul. Ada orang yang misalnya, ya namanya seni nggak ada yang salah, masalah ya lu sukanya gimana gitu. Iya. Dan itu pasti akan ada aja ketika waktu itu juga gue pernah kerja sama model atau gimana gitu kan, ketika fashion show atau gimana, perlakuannya kurang baik, kurang sopan, atau misalnya dia kurang suka atau kayak gimana, hal-hal kayak gitu pasti ada. Tapi bukan berarti itu mendegradasi value lu gitu loh. Bukan berarti itu membuat lo, oh berarti lu nggak deserve karena dia nggak suka. Oh berarti lu nggak deserve karena lu banyak kurangnya. Nggak kayak gitu sih gitu loh. Jadi pastikan aja lu belajar dari kegagalan lu belajar dari kesalahan lo, dan lu bikin itu jadi lebih baik gitu loh. Dan kata pepatah Uzbekistan, Waduh, jauh lah. kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda gitu. Jadi Keren. kalau lu gagal, ya udah move on, ya kan? Lu angkat kepala lu angkat nih, lu busungkan dada lu bilang, gua bisa, gua akan coba lagi. Bener nggak bro? Setuju. Iya, karena ketika lu gagal terus lu berhenti, bener kata Agatha tadi, ya udah, lu beneran gagal dan Betul. hancur hidup lu. Tuh. Itu tuh orang-orang kayak gitu tuh butuh sebenarnya orang-orang seperti lu, Tang. Jadi biar mereka tahu gitu. Jadi mereka tuh nggak terlena dengan kegagalan gitu. Betul. Karena self pity itu nagih sih. Bener. Jadi ketika kadang ada orang yang dia karena saking takutnya gagal sampai nggak mau nyoba. Nah, itu dia. Nah, ketika lu nggak Itu mau dia. nyoba, chance lu untuk gagal itu pasti 100%. Karena lu nggak mau nyoba. Sedangkan kalau misalnya lu nyoba, itu tuh masih ada 50-50 at least gitu loh. Karena lu udah mencoba gitu loh. Ya gagal berhasilnya tergantung yang gimana orang, cuma at least lu udah mencoba dan lu mendapatkan sesuatu yang baru, ilmu yang baru, pengalaman baru gitu loh. Iya. Rather than lo nggak mencoba karena lo ngerasa nggak deserve, dan ya emang bener lo nggak deserve karena lo nggak nyoba gitu, bukan karena lo nggak bisa gitu. Betul, anjrit. Jadi sabar aja bro. Satu kalimat yang gue pegang dan menjadi prinsip hidup gue yang sekarang, yang mungkin teman-teman juga perlu tahu gitu, dan lo mungkin perlu tahu. Jadi menanggapi omongan lo yang tadi ya, kalau dari gue tuh bukan siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih giat. Jadi kalau lo pengen dapetin sesuatu dari apa yang lo inginkan, lo harus giat gitu kan. Jangan gue harus buru-buru nih. Jangan kepatok sama waktu, tapi lo lakukan dulu yang terbaik gitu kan. Lo koreksi lagi apa yang kurang dari lo biar lo bisa lebih mantap lagi gitu. Mario Gaga. Jangan Jalan gitu, Mas. kampret. Enggak gitu kok Mario Gaga sih. Gaga ya Gaga aja Oke. gitu. Oke, setelah lu lulus dari sekolah makeup itu gitu kan. Perbedaan apa sih yang lo rasain ketika lo makeup sebelum bersertifikat, terus sekarang lo sudah punya sertifikat Agatha Putri adalah seorang makeup artist gitu kan, ada lisensinya gitu, ada sertifikatnya. Yang pasti satu, pengalaman lebih banyak yang lu dapat dari sekolah juga karena lu pasti latihan di sana juga. Iya. Yang kedua, lebih diakui sih tepatnya, yang berimbas pada naiknya honor. Puji Tuhan. Oh iya dong. Karena Puja lu bisa kerang ajaib. Iya, puja kerang ajaib. Karena lu bisa membuktikan gitu loh kalau misalnya lu bisa membuktikan kalau misalnya oh ya lu nggak self proclaim, lu punya value tersendiri yang banyak MUA lain nggak punya gitu loh. Dan lu juga kebuka market kerjaan yang baru, kayak tadi misalnya lu masuk ke perusahaan-perusahaan, lu masuk ke BUMN atau mana-mana, lu mau kasih pelatihan lebih legit gitu loh. Karena lu nggak cuma bawa nama lu sendiri doang, tapi lu juga oh ya gua punya standarisasi sertifikat SIPTEK gitu loh. Satu pertanyaan gue ketika gue searching tadi di Google Translate gitu, salah, Google. Oke.
lu selain makeup, katanya lu bisa atau paham juga nih si Agatha ini nih di hairdo. Hairdo itu apa sih? Hair itu rambut, ya kan? Du melakukan. Scooby. Lu Scooby-Doo. Iya betul. Dia nyambung, bro. Ya udah, jadi lo jelasin tuh hairdo itu apa? Hairdo itu penataan rambut. Jadi khususnya gue ngambil long hair sih, yang buat cewek ya. Tapi nggak salah kan, bener gue kan? Hairdo kan, bener kan? Bener hairdo kok. Jadi rambut itu, penataan rambut itu komplementer dengan rias wajah. Jadi bisa kok lo makeup, lo nggak ngurusin rambut, lo bakal tetap cakep-cakep aja. Tapi lo akan merasa dia ter-enhance. Bahasa Indonesia gaya banget. Kayak ngerasa. Bahasa Indonesia coba, bahasa Indonesia apa? Dia kayak ngerasa akan lebih baik, akan lebih ngangkat makeupnya. Gue nggak tahu translasi lebih baik maaf ya Bing. Akan lebih terangkat makeupnya ketika lo bikin hairdo gitu loh. Ketika rambut lo tata juga gitu loh. Lo akan melihat makeup lo itu efeknya manglinginnya itu jauh banget ketika lo juga styling rambut lo. Jadi pepatah yang mengatakan bahwa rambutku adalah mahkotaku itu benar ya? Iya. Dalam dunia makeup bener ya? Iya, betul. Jadi kalau misalkan rambut lo udah on gitu kan, udah oke, yang lain otomatis jadi akan terangkat gitu akan ngangkat outfit lo gitu loh. Berarti lo megang nggak cewek aja kan, cowok juga gitu? Mostly gue pegang cewek sih, mostly. Tapi cowok nggak pernah? Gue cowok paling cuma kayak styling yang biasa sih. Gue nggak belajar yang maksudnya sedetail yang cewek punya. Lebih gitu sih. Kalau misalkan dari styling lah gue tanya deh, apa ya? Ya yang dasarnya deh ya, yang dasarnya lo pelajarin di hairdo. Apa sih part-part dari hairdo itu menurut lo yang bisa lo sharing ke mereka? Teknik-teknik dasar kali ya. Nah, gue kan belajarnya cuma lebih ke styling aja ya. Jadi kayak gue lebih belajarnya preparation rambut sebelum lo styling. Jadi cara curly, cara nyatok, cara lo catak gitu-gitu. Sama kalau penataannya nanti lo akan tahu ada namanya twist, ada namanya braid, kepang, ada namanya loop. Ada namanya knot gitu-gitu. Itu kayak dasar-dasar cara lo membuat sebuah penataan rambut sih. Lo mau tahu? Tungguin kontennya Bang Sakti. Ini mau bikin konten ntar nih. Ini curly tuh kayak gitu ya, kayak yang lo pakai itu? Iya, ini curly lepas biasa sih. Jadi maksudnya ya stylingan sehari-hari aja. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya ya emang gue curly, gue nggak berencana untuk menata dia Emang kayak gak? updo atau apa namanya half up half down gitu. Gue nggak rencana kayak gitu. Jadi emang cuma pengen gue tata lepas aja gitu. Oke. Lu dalam setelah lu punya sertifikat, event terbesar apa yang lu sudah berada di dalamnya sekarang gitu? Pokoknya pencapaian apa yang lu menurut lu anjir ini lu paling besar nih di saat gue sekarang? Gue kemarin terjun di Miss Indonesia. Gue jadi salah satu tim makeupnya gitu. Oh jangan dong, sakit Pak, jangan. Sama. Udah terbang deh. Oh terbang. Ya siap. Iya, saya jadi part dari Miss Indonesia. Terus pernah juga megang di Jakarta Food and Fashion Festival yang di Gading. Terus apa lagi? Yang tahun lalu. Terus megang eventnya S-Mod sih. Jadi kayak graduation mereka pas mereka bikin fashion show di mana tuh? Di Kuningan City. Oh, Kuncit. Iya, di Kuncit itu. Kuncit. Itu sih so far. Bener gak sih anjir? Kuncit. Iya, bener. Bener ya di Kuningan City. Iya, eventnya di Kuningan City. Iya, betul. Gokil. Yang, Miss Indonesia gitu. Lo bisa ada di dalamnya gitu kan bersama bersama jutaan. Mungkin jutaan kali, ratusan jutaan. Apanya? Makeup artisnya mungkin. Tidak, paling juga puluhan, Pak. Ya kan gue nanya Ya gitu kan, sudah kayak nge-konser Iya, puluhan bersama puluhan Iya. makeup artis kan. Akhirnya lu ada di dalam situ gila. Lu portofolio itu langsung terangkat bro. Iya, terangkat derajat portofolio. Nah ini nih akibat lagi karena perjuangan keras bro. Iya nggak? Iya betul. Iya. Jadi kalau lu merasa belum mendapatkan yang terbaik, berarti lu kurang keras bro. Iya. Karena nanti pasti ada waktunya kok. Tenang. Nah menurut lo
di antara ketiga tadi tuh. Tiga ya. Gua itu ya, gue kerucut ya. Miss Indonesia, JF3, terus satu lagi tuh X-Mode. Yang paling nyaman, bukan maksudnya ya, apa ya? Gue paling impikan nih ada di sini. Di antara tiga itu yang mana? Miss Indonesia sih pastinya. Miss Indonesia ya. Iya. Karena satu talentnya baik-baik banget. Si para Miss itu baik-baik banget, sportif banget gitu. Jadi kalau misalnya lingkungan kerja lo enak, lo akan ngerasain moodnya juga enak gitu. Walaupun itu long hour banget ya. Gue pernah kerjain photoshoot Miss Indonesia itu sampai 18 jam gue kerja. Itu bener-bener non-stop. Gue pergi dari rumah jam 5 pagi, gue nyampe rumah jam 5 pagi juga ini. Anjrit. Itu gue nggak tidur di sana. Tapi pergi pagi pulang pagi. Iya, udah kayak Armada. Sebut merek. Jadi ya kan armada kapal laut maksudnya. Oh iya, kapal api. Iya. Itu lagi sebut merek lagi lo. Tadi sebut merek kapal api. Endorse? Boleh. Kan iya udah. Ya, jadi tapi karena walaupun itu long hour kayak gitu, tapi lu nggak ngerasa capek karena maksudnya lingkungannya positif gitu loh. Ya lu ngerasa tetap seneng aja gitu loh. Terlepas semua capek, semua terbayar pasti. Iya. Semua yang berawal dari hati akan balik lagi ke hati, bro. Gokil. Parah. Jadi kalau lu pakai hati, lu nggak mungkin sakit hati. Ya, tapi kalau lu pakai nggak jadi deh, sudah potong-potong gitu kan. Nggak jadi potong-potong. Editornya tertawa guys. Ntar editornya kesel lagi sama gua gitu kan. Oke, berarti untuk sekarang ini event-event yang tadi lah yang menurut lo paling menurut lo wah gila akhirnya gue bisa dari sini gitu, bersyukur. Sebenarnya ada nggak sih pencapaian atau katakanlah lo pengen berada di suatu tempat dikala lo menjalani profesi lo sebagai MUA gitu kan, MUA gitu kan, yang belum lo kesampaian sampai sekarang, ada nggak? Ada sih. Ada. Gue tuh pengen punya beauty studio sendiri. Anjir. Di mana gue bisa bikin makeup class di situ. Jadi kebanyakan orang beauty studio kan lebih kayak gokil. Lo ada waxing, ada nailnya, maksudnya nggak fokus buat makeup gitu. Iya, Gue iya. pengen itu fokus buat makeup gitu. Itu fokus untuk bikin kelas, itu fokus emang untuk gue dandan gitu atau gue bikin audiensi gitu loh. Itu mimpi gue sih. Asli. Sama bro, kita juga punya, gue juga gitu kan. Gue pengen tuh ada studio fotografi sendiri gitu kan. Terus gue punya apa namanya, ya let's say gue punya beberapa manajemen kecil-kecilan lah gitu kan. Di ya event itu di rumah, itu gue punya bangunan sendiri gitu kan. Gue pengen banget sih gitu kan. Iya. Kayaknya mahal ya, Nek. Ya, Jadi ya. mahal gitu. Karena apa ya? Kalau lu dikasih murah, lu nggak ada usahanya gitu. Yeah. Tuhan tuh nggak suka kalau lu manja-manja bro, Baik. gitu kan. Ya Tuhan tuh pengennya lu bekerja keras. Walaupun memang Tuhan maha baik, tapi Tuhan pengen lihat usaha lu semana nih gitu kan. Lu cuman bilang, wah gue pengen, ya Allah saya pengen itu ninja gitu kan, saya pengen Harley, tapi kerjaan lu tidur siang kan nggak bisa bro, nggak make sense gitu. Ya Allah saya pengen Rubicon gitu kan, ya tapi kerjaan lu cuman bensinnya saya tidak terbeli. Iya, bensinnya nggak terbeli gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi impian lu adalah membuat suatu studio yang bisa mengajarkan anak-anak gitu, class, makeup class. Ya, jadi kayak gue bisa bikin makeup class gitu. Jadi dia bisa, ya lebih berkembang lah gitu. Mantap banget, keren. Nah, selama ini usaha apa yang sudah lu lakukan untuk mencapai ke situ? Ada nggak? Ya pastinya meningkatkan revenue sih ya. Mencari Mencari job sebanyak-banyaknya untuk mewujudkan. Kayak gue kebayang misalnya kayak punya ruko gitu loh, yang gue bisa, iya. Jadi misalnya berapa tingkatnya tuh, misalnya di bawah khusus buat beauty studio gue, di atas buat gue bikin kelas gitu sih. Oh mantap. Jadi, mantap. Tuh. Lu pernah kepikiran gak sih kalau misalkan apa yang lu lakukan sekarang ini bisa berdampak di masa yang akan datang gitu kan? Pernah gak sih kepikiran? Nggak pernah mikir gimana sih soal itu.
Kayak maksudnya ya udah I do what I can aja, karena maksudnya ketika lu nggak tahu, ini buat gue sih, gue nggak bilang lu berpikir terlalu jauh itu salah. Iya. Tapi kalau misalnya buat gue pribadi, ketika gue berpikir terlalu banyak, jatuhnya nanti gue malah akan terlalu takut untuk melangkah gitu. Gue kerjain aja, jadi malah takutnya gue terintimidasi sama mimpi gue sendiri. Jadi maksudnya ya lu kerjain aja apa yang ada di depan lu kerjain aja, lu tekunin aja. Yes. Gue percaya gue pasti nyampe kok gitu loh. Maksudnya. Yang penting jangan minder dulu sama mimpinya gitu. Jalanin aja dulu gitu apa yang bisa jalanin, kerjain gitu. Pasti nyampe kok gitu. Yakin gitu. Iya betul. Nah itu dia teman-teman. Jadi kalau lu pengen lu punya mimpi, lu pengen mimpi lu tercapai. Kalau lu dapat rintangan kecil aja lu udah nyerah gitu, gimana lu bisa sampai ke mimpi itu? Karena ya mengejar mimpi ibarat kata lu naik gunung deh, gitu kan? Ya naik gunung, lu lihat di puncak ya indah, tapi kan nggak semudah itu untuk dapatkan keindahan yang itu gitu. Jadi lu butuh pengorbanan gitu kan, ngangkat keril, bawa matras gitu kan, belum lagi kalau kaki lu kena pacet, belum lagi kalau lu hipotermia gitu kan. Tapi gunung itu mengajarkan pelajaran yang sangat berarti gitu buat gue. Gue bisa dibilang suka gitu naik gunung gitu kan. Jadi ketika gue naik gunung, gue dapat pelajaran yang berarti dan membuat hidup gue sekarang menjadi lebih, mungkin menurut gue lebih happy dan lebih paham lah gue maknanya hidup. Jadi ketika lo naik gunung, lo pengen merasakan keindahan di atas, lo harus berjuang kan, iya kan, dengan lika-liku tuh trek yang kayak gimana gitu. Ketika lo sampai atas, lo merasakan keindahannya, tapi lo harus ingat satu, lo nggak akan selamanya di atas. Iya, lo harus turun lagi. Yes, karena tujuan lo bukan puncak, tujuan lo adalah pulang ke rumah. Gitu. Kalau lo udah sampai atas lo nggak bisa pulang gimana? Metong bela ding dong. Kenapa ada bela ding dong? Iya. Jadi lo harus ingat ketika lo di atas, lo jangan sampai lupa sama yang di bawah gitu. Kadang-kadang kita harus tukeran gitu. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah gitu. Hidup itu berputar kayak roda. Hah? Itu Uzbekistan. Bukan itu apa dari mana ya? Tibet. Bukan, apa? Yang Wakanda itu. Dari Wakanda. Iya, baik. Wakanda forever gitu. Trip. Oke, gila, seru banget, gila. Kalau menurut gue sih, mudah-mudahan teman-teman dapat ya message yang message yang udah lu sampaikan ke mereka tuh mudah-mudahan dapat gitu. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita obrolin hari ini, apa yang kita obrolin sekarang bisa membuat mereka tuh lebih semangat lagi dalam mengejar cita-citanya, lebih minimal mereka sudah tahu dulu deh apa yang mereka mau gitu kan. Nah, kalau lu kan tadi muncul di dunia makeup gara-gara temen-temen lu yang ya lu jadi kelinci percobaan. Nah, gimana lu bisa kasih tahu gak sih ke teman-teman nih buat sebagai apa kalimat terakhir aja deh, bukan terakhir itu penutup gitu kan, penutup aja ya. Bisa nggak sih lo kasih tahu ke teman-teman yang pengen gue harus apa, gimana sih caranya lo menemukan dunia lo gitu, menemukan apa yang lo suka, gimana bisa nggak sih lo kasih tahu? Ya intinya segala sesuatu ada karena mencoba, jangan takut gagal. Wajar banget ketika lo mencoba menjalani sesuatu dan at the end of the day lo merasa ternyata bukan itu yang lo mau. Gak apa-apa, it's okay to start over gitu. Bukan berarti ketika lo memulai sesuatu yang baru lo tuh pecundang gitu, lo tuh gagal gitu. Enggak, justru lo berani banget untuk melakukan sesuatu hal yang banyak orang gak berani gitu. Banyak orang terlalu yakin, oh enggak, gue gak berani ninggalin ini karena ini udah pasti gitu. Tapi dia nggak suka sama apa yang dia kerjain gitu karena terpaksa. Kalau emang punya privilege untuk melakukan sesuatu yang lu suka untuk melakukan, take it kalau lu yakin sama diri lu sendiri gitu. Karena itu nggak semua orang punya kesempatan itu gitu. Nggak semua orang yang mau dan berani sekalipun tapi bisa untuk ngelakuin itu karena satu dan lain hal gitu. Jadi ya don't take it for granted aja sih. Gokil. Satu hal yang gue tangkap dari obrolan kita hari ini, dan satu hal yang gue tangkap juga dari apa yang diomongin sama Agatha hari ini. Jadi dari gue lihat dari Agatha yang dia adalah orang pintar gitu, dengan dia kuliah selesai S1, dia S2, tapi dia
tapi dia pede aja untuk melanjutkan dunianya dia, untuk melanjutkan masa depannya dia di dunia makeup yang jelas-jelas sangat berbeda. Sangat berbeda dengan basicnya dia, sangat berbeda dengan apa yang dia emban di kampus. Satu hal yang gue pegang adalah gini, jangan pernah lo batasin diri lo. Gitu kan. Jangan pernah lo batasin diri lo, karena ketika lo mulai mengkotak-kotakan diri lo akan bingung gitu kan. Tapi kalau lo nggak pernah batasin diri lo bisa kemana aja bebas. Jangan batasin diri lo, tapi lo boleh batasin pergaulan lo. Lo boleh batasin apa yang menurut lo tidak baik, apa yang menurut lo baik gitu. Lo boleh batasin. Kalau diri lo jangan lo batasin gitu. Karena ketika lo batasin diri lo, nih diri lo akan merasa terkerangkeng gitu. Wah, anjir gue nggak bebas ini, anjir gitu kan. Dia akan merasa frustasi, jadi akhirnya lo akan ya depresi sendiri. Bener gak sih? Bener gak sih? Ya, jadi lu nggak bisa mengeluarkan seluruh potensi diri lu sih gitu. Kayak lu maunya apa dan gimana gitu. It would be nice nggak sih ketika lu bisa mengerjakan sesuatu yang lu suka dan dibayar gitu. Itu adalah pekerjaan yang paling menyenangkan sih seharusnya gitu. Karena lu mencintai pekerjaan itu. Gitu. Oke, tak gila. Gua berterima kasih banget sih lu bisa datang sini dan lu bisa bisa sharing ke teman-teman realis yang mungkin aja butuh orang-orang seperti lu. Mungkin aja di luaran ya, gue tahu sih di luaran banyak orang-orang yang pinter, orang-orang yang mungkin berkompeten, tapi ya apakah ada yang melirik orang-orang seperti itu gitu kan. Makanya gue sesuai dengan apa yang kita realis nih, sesuai dengan apa yang kita buat gitu kan. Kita mencoba menginspirasi tapi dari kalangan orang-orang yang mungkin tidak terlirik gitu kan. Jadi jangan lo pernah lihat siapa yang ngomong, tapi lo dengerin apa yang diomongin. Mantep gitu. Bisa nggak sih lo kasih tips terakhir banget buat mereka-mereka yang pengen ngejalanin sesuatunya itu biar ya kuncinya tuh seneng, bahagia. Ya kalau misalnya lu udah tahu, tadi kan gimana cara lu nemuinnya dengan coba. Dan kalau lu udah tahu lu sukanya apa, ya jalanin aja. Jadi tipsnya ya lu harus berani untuk menjalani, lu harus berani untuk mencoba. Karena lu nggak nyoba, lu nggak tahu. Lu nggak nyoba pasti nggak bisa. Gitu. Yakin aja karena yang harus paling percaya sama diri lu sendiri tuh lu gitu. Kalau lu nggak percaya sama diri lu sendiri, gimana orang lain mau percaya lu gitu loh. Jadi just do terbaik, gokil. Ta, thank you banget Ta ya. Ya, thank you Realis for having me. Udah bisa datang ke sini sharing ke teman-teman. Tapi kenapa lu nggak bikin konten aja sih? Oh, kan nanti, Pak. Oh, nanti ada konten Iya, tuh? ada dong. Tungguin aja stay. Duh, parah tuh. Jadi Agatha pengen bikin konten buat teman-teman semua yang mungkin punya cinta juga di dunia di makeup gitu Betul, kan. kita segeng. Yoi. Jadi lo pantengin aja terus gitu kan. Tak boleh nggak sih tak kasih tahu ke teman-teman kalau misalkan mereka mau cari lo gitu. Misalkan mereka mau makeup nih. Lo terima makeup siapapun kan? Oh, terima dong. Siapapun kan, dari kalangan manapun kan. Oh iya, of course. Kalau misalkan mereka mau cari lo di mana Tak? Oke, jadi kalian bisa kontak gue via Instagram, itu di @agathaputeri. Tulisannya? Ada di bawah itu. AGATHAPUTERI. Oh iya, nanti ada di bawah sini nih. Iya. Agatha Puteri. Kalian bisa cek nanti itu handle Instagram gue, bisa kontak gue lewat situ. Selain Instagram ada lagi? Ada sih di situ, bisa di message langsung, maksudnya di situ ada nomor gue nanti. Oh, di situ ada di situ ada CP-nya di bio. Oh. Di kontak, jadi Instagram kan ada message gitu-gitu, call gitu-gitu kan. Nah, itu ada di situ. Oh, oke. Jadi atau nggak DM juga bisa lah ya. Simple lah, simple. Jadi lo DM, lo butuh dia, lo DM gitu kan. Lo mau makeup gitu kan, harga bisa SMS, bisa telepon juga kan di situ. Mantap. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Agatha lebih dalam, terutama di dunia makeup, langsung aja lo follow Instagram dia, ya ntar ada lah di bawah sini lah. Jadi lo langsung follow aja. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia untuk menyaksikan konten dari Realis, terutama di Realis Podcast gitu kan. Di Repot aka Realis Podcast. Jangan bosan-bosan untuk cari atau gali potensi dalam diri lo. Selama lo bisa, selama lo masih mampu, selama ini nih
nafas, masih jangan pernah berhenti untuk mengejar cita-cita lo. Dan gue kasih tau ke lo juga nih, kalau misalkan emang lo suka sama Realis Media, lo pengen dukung Realis Media, gimana caranya? Lo subscribe ini channelnya Realis Media gitu kan. Terus kalau misalkan lo suka sama konten-kontennya, lo like. Kalau misalkan menurut lo ini konten inspiratif dan sangat sangat membantu, lo share dong ke teman-teman lo. Oke, komen juga, gue butuh komen lo. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman Realis. Hari ini gue cukupkan. Gagah pamit. Agatha pamit. Bye bye. Salam Repo.